Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mawadah, nomor induk mahasiswa 184704-2017, kelas M72. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Kalau ibu bilang bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah ibu guru. Ulang ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ibu Guru. ulang. Apa kabarnya hari ini? Baik, guru. Kalau misalnya dalam pembelajaran itu pasti ada awalannya. Nah, kalau pembelajaran hari ini apa awalannya? Baca doa. Nah, baca doa. Siapa yang memimpin? Siapa? Amanda. Oke, pimpin Amanda teman-temannya untuk membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya Tuhanku, tambahlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Nah, ada yang tahu pembelajaran pada hari ini apa? Sebelum kita masuk ke pembelajaran, siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya? Oke. Ada yang tahu pembelajaran pada hari ini apa? Kalau di misalnya kalian jalan-jalan bermain bersama teman-teman kalian, pulang-pulangnya kotor, dimarahin sama orang tua. Kamu dari mana? Dari main, Ma. Dari main, Pak. Nah, sebenarnya dari pembelajaran ini menguak tentang lingkungan sahabat kita. Misalnya gunung semua di depan rumah itu adalah lingkungan namanya. Nah, pembelajaran pada hari ini tentang lingkungan. Tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 2 perubahan lingkungan, pembelajaran pertama. Adapun kompetensi dasar dari pembelajaran ini yaitu menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan hidup makhluk hidup. Indikator pencapaiannya yaitu melakukan percobaan tahap-tahap dalam siklus air seperti evaporasi, kondensasi, dan precipitasi. Dari tujuan pembelajaran pada hari ini, siswa dapat melakukan kegiatan pengamatan dan berdiskusi. Siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air dengan benar. Oke. Nah, ibu akan memberikan sebuah gambar kepada anak-anak agar anak-anak dapat memahami apa sebenarnya itu siklus air pada lingkungan. Bisa dilihat ya. Ibu tidak memprint karena berbagai kendala. Jadi yang pertama itu dari air permukaan. Air permukaan itu melalui penguapan, kemudian dia terjadi kondensasi, kemudian terjadinya hujan. Nah, pasti anak-anak kurang paham ya apa itu siklus air. Pasti anak-anak tidak tahu ya, iya atau tidak? Boleh ibu jelaskan? Bisa. Boleh. Proses siklus air adalah proses yang menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Sampai situ paham? Sampai situ paham? Paham atau tidak? Paham atau tidak? Ibu tanya, paham atau tidak? Paham? Tidak. Oke. Ibu ulangi ya. proses siklus air atau proses air yang
melakukan penguapan, yaitu menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini adalah tanah yang masuk ke sungai. Aliran ini di sungai akan terkumpul kembali di laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga air tergenang membentuk danau. Nah, ayo kita amati gambar tersebut. Ibu akan simpan di depan kalian sini. Nah, bisa dilihat tadi ibu menjelaskan apa pada gambar sebelumnya. Tadi ibu menjelaskan apa pada gambar sebelumnya. Nah, ini anak-anak harus mengamati bagaimana proses dari siklus air ini. Ada yang tahu? Yang pertama, proses siklus air terjadi apa? Penguapan. Yang kedua terjadi kondensasi. Yang pertama apa? Penguapan. Yang kedua kondensasi. Dan selanjutnya itu akan terjadi hujan. Nah, itulah penyebab biasa terjadi hujan. Yang pertama itu air permukaan menguap melalui air dalam tanah, kemudian dia terjadi kondensasi, kemudian terjadi hujan. Seperti itu ya. Bisa dipahami sampai situ? Bisa dipahami. Oke. Jadi yang pertama tadi apa? Terjadinya apa? Air dalam tanah melakukan penguapan, kemudian terjadi kondensasi. Nah, kemudian air tersebut menjadi hujan. Oke. Sudah paham ya sampai situ? Ada yang masih kurang paham? Ada yang masih kurang paham? Di mana tidak dipahami? Nah, ibu akan jelaskan lagi lah ya. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah atau pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Sampai situ mengerti? Sudah mengerti? Sudah mengerti. Oke. Ibu akan memberikan sebuah tugas atau lembar kerja di mana anak-anak harus paham. Di sini ibu akan menguji kepahaman kalian atau materi yang ibu jelaskan tadi. Anak-anak sudah mengerti dan memahaminya. Jadi ibu akan tuangkan dalam LKPD, lembar kerja pada siswa. Nih, ibu jelaskan saja ya. Bacakan terus anak-anak tulis. Ini bisa. Nah, ibu akan memberikan sebuah lembar kerja di mana anak-anak harus menjawab lembar kerja tersebut karena anak-anak sudah dijelaskan tadi, sudah diberikan gambar, sudah diberikan contoh tentang siklus air, tentang lingkungan ya. Nah, yang pertama, tulis. Yang pertama, hujan sangat penting. Hujan sangat penting dalam menjaga ketersediaan air tanah. Dalam menjaga ketersediaan air tanah Nah, sudah lanjut. Antara lain karena akar-akar pohon mampu mengikat air ketika hujan. B,
daun pohon mampu mengurangi proses respirasi. C. Batang pohon mampu mencegah pemanasan air. D. Hutan mempunyai letak yang jauh dari laut. Nomor 2. Salah satu kegiatan manusia yang bisa merusak hutan adalah titik-titik. A. Mendirikan cagar alam. B. Memburu hewan di hutan. C. Melakukan pembakaran untuk membuka lahan. D. Mengadakan penelitian di hutan. Selesai nomor 2. Nomor 3. Proses peresapan air hujan ke dalam tanah dapat mengalami kesulitan pada A. Tanah lapang yang sangat luas, jalan beraspal atau beton. C. Hutan yang ditumbuhi banyak pohon. D. Bukit berpasir lembut. Selesai. Nomor 4. Proses mengalirnya air dalam tanah melalui permukaan tanah itu sendiri dinamakan sudah Ibu jelaskan tadi ini ya. A. Respirasi. B. Kondensasi. C. Presipitasi. Dan D. Infiltrasi. Nomor 5. Faktor alam yang menyebabkan kekeringan antara lain adalah A. Penebangan hutan secara liar. B. Kondisi tanah yang berbatu. C. Pembuatan banyak sumur galian. D. Prediksi hujan yang tidak tepat. Nah, anak-anak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Ibu berikan waktu 10 menit mulai dari sekarang. Nah, waktunya sudah 10 menit ya. Anak-anak sudah menjawab pertanyaan dari soal-soal yang tadi Ibu berikan? Sudah. Nah, kita jawab sama-sama, oke? Oke. Nomor pertama. Hujan yang sangat penting dalam menjaga ketersediaan air tanah antara lain karena A. Akar-akar pohon mampu mengikat air ketika hujan. B. Daun pohon mampu mengurangi proses respirasi. C. Batang pohon mampu mencegah pemanasan air. D. Hutan mempunyai letak yang jauh dari laut. Apa jawabannya? A ya, akar-akar pohon mampu mengikat air ketika hujan. Oke, anak-anak sudah benar pada nomor pertama. Nomor kedua, salah satu kegiatan manusia yang bisa merusak hutan adalah A. Mendirikan cagar alam. B. Memburu hewan di hutan. C. Melakukan pembakaran untuk membuka lahan. D. Mengadakan penelitian di hutan. Apa jawabannya? D. D. Apa? D. C atau D? D. Oke, anak-anak sudah benar, yaitu C. Melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Nomor 3. Proses peresapan air hujan ke dalam tanah dapat mengalami kesulitan pada A. Tanah lapang yang luas. B. Jalan beraspal atau beban. C. Hutan yang ditumbuhi banyak pohon. Bukit berpasir lembut. D. Bagian B tadi ya. Nomor 3 itu apa? B. B. Jalan beraspal atau beton. Ya, sudah benar ya. Nomor 4. Proses mengalirnya air ke dalam tanah melalui permukaan tanah itu sendiri dinamakan apa? D. Sudah benar D? D. Infiltrasi. Nomor terakhir, faktor alam yang menyebabkan kekeringan antara lain adalah A. Penebangan hutan secara liar. B. Kondisi tanah yang berbatu. C. Pembuatan banyak sumur galian. D. Prediksi hujan yang tidak tepat. Apa jawabannya? D. B. Oke, anak-anak sudah benar, kondisi tanah yang berbatu. Nah, mungkin itu saja materi tentang lingkungan sahabat kita atau perubahan pada siklus air tanah. Nah, selanjutnya Ibu akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu air cadangan akan selalu ada apabila peresapan air selalu tersedia.
Daerah resapan air terdapat di hutan. Tumbuhan hutan mampu memperkukuh struktur tanah. Nah, itu kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Anak-anak sudah dapat mengerti pembelajaran pada hari ini? Sudah mengerti ya? Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kembali. Nah, siapa yang mau pimpin kembali? Jangan manda terus ini, yang di tengah lagi. Siapa? Ayo. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, ya Tuhanku tambahlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja pembelajaran pada hari ini. Ibu tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi